dari istilahnya dari bayi sampai akhirnya kita berpulang gitu. Jadi apa sih di dalam perjalanan hidup itu? Jadi oke, teman-teman harus dengar ini karena ini akan berhubungan juga dengan dunia asuransi kita gitu. Oke, siap. Halo Tio. Halo Bu Nuni dan teman-teman. Jadi Pak Is, kira-kira apa sih yang ingin Pak Is sampaikan nih di awal-awal topik ini? Jadi teman-teman, saya mau bilang begini, setiap orang itu kisah hidupnya kan beda-beda. Jadi kalau kita berkaca kepada hidup seseorang, maka kita tahulah hidup setiap orang itu kan mulai dari bayi ketika dilahirkan, kemudian dia kan menjadi dewasa, dia sekolah dulu, pendidikannya udah selesai, orangnya udah dewasa, pendidikan perguruan tinggi udah selesai, cari kerja. Nah, cari kerja atau bisnis gitu kan, mulai pikirin duit lah. Nah, setelah agak mapan, dia pikirin berumah tangga. Jadi dari single, dia married. Setelah married, dia akan punya anak, seperti Pak Chandra hari ini kan. Ya, Nah, pemikiran udah beda lagi dong. udah beda lagi kan. Nah, saya mau teman-teman coba berempati dalam sisi hidup sendiri masing-masing gitu. Coba pikirkan, diri kita ini kayak sebuah pribadi yang berbeda, bukan diri kita. Kita lihat diri kita di dalam cermin itu adalah seseorang pribadi gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah sesi hari ini, sharing kita udah selesai, kita bisa jadi kasihan sama orang yang ada di dalam cermin. Kita juga bisa bilang well done ya kan sama orang yang dalam cermin. Ada mungkin hal yang kita ingin sampaikan kepada orang yang ada dalam cermin gitu kan. Nah, jadi Pak Chandra sudah sampai ke tahap punya anak. Nah, nanti kalau anak itu masuk ke siklus kita yang dulu, misalnya kita dulu kan sekolah lagi, anak kita sekolahkan berarti. Nah, anak kita udah kita sekolahkan, kita makin tua dong. Setelah kita makin tua, kita masuklah ke pensiun. Nah, waktu pensiun itu kan anak kita yang justru sudah mulai kuliah. Setelah kuliah, dia kan selesai, dia yang cari duit. Nah, maksudnya waktu pensiun itu kalau pakai siklusnya Sanjay Tolani yang 28.000 hari, biasanya kalau itu dijadikan sales stock, pasti kita bilang, apa yang kita buat perencanaan gitu kan. Ya, itu benar. kan untuk jual asuransi. Tapi hari ini saya ingin kita mulainya jangan pikirin jual asuransi pakai bahasa ini, bukan. Ini untuk diri kita. Untuk diri kita. Maksud saya, kalau kita pernah nggak mikir bahwa ini semacam siklus yang seharusnya tidak terjadi berulang-ulang. Oke lah, mungkin kalau kita lah, generasi kita ini, kita sudah menjalani hidup seperti itu. Itu yang umum, seperti yang sudah dijalani orang tua kita. Pertanyaan saya, apakah nggak ada siklus yang lebih menarik selain daripada begitu? Gitu loh, Chan. Itu topik hari ini. Itu topik hari ini adalah bagaimana menjadi berbeda ya. Maksudnya ini kan seperti siklus yang semua orang secara alam bawah sadar menyetujui kan gitu. Betul. Mereka menyetujui. Suka. Jadi mereka harus kayak gitu. Nah, harus punya anak, ada anak dewasa ya. Setelah itu kita mulai pensiun atau anak kita punya anak lagi, punya cucu berarti kita gitu, dan terus-terusan seperti itu. Betul. Dan banyak hal yang sebenarnya saya pribadi melihat ada yang kurang nih sepertinya, entahkah itu di waktu dan segala macamnya. Ya. Jadi maksud Pak Is adalah topik hari ini adalah apakah tidak ada nih siklus yang kita ciptain sendiri menjadi lebih menarik atau menjadi lebih baik untuk generasi kita, gitu ya Pak Is? Betul. Oke, kira-kira siklus seperti apa yang istilahnya hampir sempurna lah kita bilang, atau sempurna gitu yang kita inginkan gitu? Kalau hampir sempurna gini, tadi kan tadi kalau teman-teman ada ikut grup WA, itu beredar di grup WA saya ya kan, salah satu orang kaya itu menyumbangkan 2 triliun. Oh ya, saya ada baca berita di Palembang untuk penanganan COVID. Itu dia satu almarhum, keluarga almarhum siapalah namanya kan. Bahkan kita pun nggak kenal ya orangnya siapa. Kalau orang-orang kaya se-Indonesia kita tahu nama-nama mereka gitu. Tapi orang yang satu ini bahkan kita nggak tahu kan. Ini siapa ya sebenarnya? Saya tanya teman saya di Palembang, kenal nggak? Dia bilang tahu, itu Taipan katanya. Taipan berarti kan sudah kaya banget ya, konglomerat juga termasuk kan. Tapi dia sumbangnya 2 triliun. Maksudnya saya yakin itu pasti uang kecil bagi dia. Ya. Bagi saya sih itu perkara persentase aja sih. Tapi bayangkan ya orang kayak gitu punya warisan
pasti lebih dari 2 triliun. Bahkan 2 triliunnya disumbangkan pun nggak akan mengubah status dia. Masa dari kaya 2 triliun disumbangkan terus dia jadi orang miskin, nggak mungkin. Pasti setelah sumbang 2 triliun, dia kaya juga. Mungkin dia sumbang 2 triliun itu bunga mungkin. Ya. Jadi sebenarnya harta dia ada berapa? Saya coba berpikir karena Chandra kan nanya, emang siklus yang mendekati sempurna itu kayak apa? Ya, benar, Pak. Justru saya melihat ada kejenuhan. Ada sebuah titik Oke. jenuh ya, bagi saya. Karena kalau kita kejar duit kembali lagi kayak dulu kan, kita sekolah supaya dapat kerja yang bagus, kemudian supaya dapat gaji yang besar, setelah itu beli rumah yang bagus, sekolahin anak di sekolah yang bagus gitu kan. Kita sebenarnya membenamkan anak kita ke siklus berikutnya, sama juga siklus. Oke. Jadi secara Jadi tidak langsung ya, kita malah mengikuti siklus yang iya, berulang-ulang itu ya. iya, dan kita malah ngasih tahu mereka, nggak ada namanya makan siang gratis ya, gitu kan. Karena Benar, benar. kita kan Cari bapaknya uang susah gitu ya. betul. Jadi kita pasti kasih petuah-petuah seperti yang kita lalui. Karena apa yang kita lalui kita anggap benar. Padahal belum tentu benar, belum tentu itu yang terbaik gitu loh. Oke. Ya kan? Kayak contoh lah, kan kita ngobrol-ngobrol soal Chandra baru punya anak, terus ada yang bilang kasih komentar kan, kalau mertua itu nggak mau jaga cucu gitu kan. Ya. Jangankan mertua ya, jangankan mertua, mama sendiri ya punya anak laki-laki punya anak lagi, berarti kan cucu dalam tuh, cucu dalam, berarti bukan mertua loh, mama sendiri. Sudah pesan juga kayak mama saya pesan, saya jangan disuruh jaga anak, ya kan, saya nggak akan jaga cucu katanya gitu. Oke. Pertanyaannya itu benar atau salah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas dia akan meneruskan ke anaknya. Ingat ya, dulu mama juga kayak gitu. Mama dulu jadi menantunya orang, tidak ada opsi Untuk mertua jaga cucu. nggak ada. Jadi saya juga bakal kayak gitu, dan itu bagus katanya. Ya bagi dia bagus, karena bagi dia ada positifnya. Tapi apakah itu yang diinginkan? Karena kalau saya, Chan, saya udah pesan sama anak saya, nanti kalau kalian punya anak, biar kami saya aja yang jaga ya. Pengen mengulangi mungkin ya kesan-kesan punya bayi itu gimana Iya, gitu rasanya. betul, karena kita kan sayang banget sama anak kita waktu mereka lahir. Sekarang kan kita bilang momen saya itu udah nggak ada lagi ya. Betul. Setelah anak dewasa. Dulu kan waktu kayak Chandra single, terus married, terus Chandra punya anak. Nah, saya pengen balik ke posisi Chandra hari ini nggak bisa. Jadi saya pengen jaga cucu gitu loh. Kayak balik posisi Chandra jaga anak, saya pengen jaga anak lagi, tapi nggak mungkin. Jaga cucu saya pengen gitu loh. Tapi kan nggak mungkin balik. Nah, pertanyaannya Chan, keinginan-keinginan seperti itu apa ada kaitan sama duit? Pasti ada, pasti ada. Ya kan? Pasti ada. Saya pribadi Pak SA sejak punya anak nih baru beberapa hari ya, 5 hari ini, aku malah berpikir kenapa dulunya saya itu tidak lebih bekerja keras gitu. Sehingga kalau saya sekarang udah punya istilahnya keuangan yang lebih mapan lagi, ya kan, lebih oke lagi, yang bisa dibilang financial freedom gitu kan. Ya tentunya saya akan lebih bisa mencurahkan hati saya untuk anak saya. Bisa, misalnya mereka mau senangis, sama dia mau senangis apapun ya saya tetap oke, sabar, enjoy karena saya tidak ditekan oleh beban oleh uang gitu kan. Jadi sehingga mungkin saya akan lebih perfect lagi atau lebih oke lagi, lebih sabar gitu, dan akhirnya karakter si anak mungkin lebih bisa saya pantau gitu. Tapi karena keterbatasan dana mungkin saya harus keluar cari uang sehingga waktu pun tersita gitu. Hubungannya di sana. Itu hubungan yang sangat erat ya, karena orang kan selalu nggak punya waktu untuk anak atau keluarga itu kan karena memang dia sibuk di luar. Itu satu sisi mayoritas lah kalau saya bilang, saya pendapat pribadi. Mayoritas itu benar, tapi ada sisi lain minoritas ini ceritanya. Saya dengar juga ada orang kaya, soalnya duit nggak ada soal lagi bagi dia, tapi dia tetap aja nggak ada sediakan waktu untuk anaknya. Karena prioritasnya bukan di sana berarti. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau kita hidup dalam keseimbangan yang bagus, menurut saya gini ya, uang bukan masalah misalnya satu. Kedua, kita juga mengasihi keluarga kita, cinta sama keluarga kita. Berarti kan kita bisa spend time sama anak kita saat dia paling butuh.
saat dia paling butuh diperhatikan, pada saat dia paling butuh di apa ya, dijaga gitu kan. Ya. Nanti ada masa-masa bermain sama dia gitu kan. Itu kalau kita lakukan dengan seimbang gitu kan. Saya rasa itu yang mendekati sempurna. Karena Oke. kalau kita bilang, oh dia kan nggak ada duit, makanya dia harus cari duit, nggak ada waktu, sehingga dia nggak bisa spend time sama anak. Nah, yang ada duit nggak spend time sama anak. Buktinya banyak orang kan yang akhirnya generasi hancur itu karena kena narkoba segala, kata dia, orang tua saya nggak spend time sih, padahal orang kaya loh. Ya, karena terlalu saking sibuknya gitu ya kan. Betul, betul. Ada lagi yang tidak sedikit saya dengar orang yang justru dia kaya, dia punya istri kedua lagi, istri ketiga lagi. Oke. Dia nggak mendapat satu pemahaman yang tepat ya, yang tepat sehingga walaupun dia udah punya duit, siklus dia sia-siain lagi, sama aja gitu. Oh, oke. Sementara Jadi ada lagi sisi lain yang mayoritas tadi itu, dia alasannya karena nggak punya duit. Seandainya aku punya duit, aku akan spend time sama anak. Sementara yang sudah punya duit nggak spend time juga gitu kan. oke. Jadi yang istilahnya kita yang belum punya duit banyak, kita awalnya ngomong mungkin begini ya, tapi nanti setelah punya banyak duit, mungkin keinginannya beda lagi gitu. Makanya itulah yang jadi persoalan. Sehingga saya harap Monday Inspiration bukan hanya membangun jiwa kita jadi pengusaha asuransi, tapi Monday Inspiration memberi inspirasi bagi kita untuk menjalani hidup yang seutuhnya gitu loh. Karena kan kita mendidik anak itu kan, Chan, menurut saya, itu mendidik dua generasi loh, Chan. Bukan Ya. sekedar anak itu. Misalnya Chandra kan anaknya Erlin. Bagaimana kasih sayang yang diterima si Erlin sampai dia dewasa nanti, itu akan dia terapkan ke anak dia loh. Berarti Chandra sama Vivi sedang mendidik dua generasi. Efeknya ya. Efeknya dua generasi. Kalau mereka long lasting, yang mereka teruskan lagi, bisa 3-4 generasi. Tapi minimal 2 generasi udah pasti. Sehingga apa-apa yang salah, yang mungkin dilakukan orang tua itu saya kepada saya itu kurang maksimal misalnya, itu bukan alasan. Ya. Dan saya juga nggak bisa ambil jiplak langsung murni terapin ke anak saya, karena saya aja waktu dengar orang tua saya pesan, kalian ingat ya, orang tua saya punya 6 anak cowok semua loh, Chan. Cowok semua, Chan. Oh, semua. Oke. Nggak ada ceweknya. Dan itu cucu-cucu dalam semua, nggak ada cucu luar ya. Oh, oke. Bayangkan dia udah pesan. Belum merit loh, belum merit, nggak ada yang merit waktu itu. Kalian nanti kalau udah merit punya anak, jangan suruh saya jaga cucu, katanya. Oh, oke. Itu saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa Saat terima. itu ya, saat itu Pak Is belum merit ya kan? Belum merit. Tapi tidak bisa menerima pendapat itu. Nggak bisa terima pendapat itu karena bagi saya, kok bisa ya? Saya belum merit aja, gambaran saya itu nanti kalau saya merit, pasti saya sayang sama istri saya kan. Nah, kalau saya punya anak, pasti saya sayang sama anak saya, dan itu kan alamiah. Dan kalau kita sayang anak, masa sih kita nggak pengen jaga anak dia gitu kan? Sayang cucu gitu ya. Iya, sayang cucu kan. Jadi gini loh, apa ya, orang merit nih ya, saya kan sering juga ya, kalau orang menikah, pihak laki-laki, pihak perempuan itu ada istilahnya bimbingan pranikah. Kalau di gereja, sebelum mereka melangsungkan pernikahan, ada konsultasi ya. Ya, jadi counseling pranikah lah, premarital counseling gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya, premarital counseling. Kalau mereka datang ke saya bilang, pertemuan kita sekali aja cukup sih sebenarnya. Counselingnya sekali aja. Yang penting kita tahu bahwa pihak laki-laki dan perempuan itu nanti kalau udah married, nanti yang hadir itu kan laki-lakinya papa mama hadir tuh. Perempuannya papa mama hadir juga. Saya anggap yang lengkap ya, yang lengkap. Memang ada juga pasangan-pasangan yang nggak lengkap. Tapi kalau lengkap, kenapa duduk terus dengar lagi satu kali penjelasan? Kenapa? Karena waktu mereka duduk, kita penjelasan kepada mertua-mertua. Oke. Kita bilang, kalau ini anak kita married, itu 2 jadi 1. 2 bergabung jadi 1. Jadi kalau kita bilang, saya sayang anak laki-laki saya, tapi saya lihat istrinya, saya nggak suka misalnya. Itu sama dengan nggak sayang anak. Oke. Nah, itu saya kasih doktrin ke mertua-mertua. Kenapa? Karena kalau kamu bilang kamu sayang anak, tapi kamu bikin anak kamu susah jadi orang di tengah, kejepit, itu kan masalah klasik. Ya, mertua menantu itu masalah klasik. Nah, kalau kita mau putuskan siklus itu, kita harus putuskan
garis keyakinan, gitu. Seperti yang tadi yang Pak Is bilang, mama itu nggak mau jaga cucu ya. Ya. Karena mungkin, maaf cakap, mungkin bagi mamanya Pak Is saat itu jaga cucu adalah beban mungkin. Nah itu. Bagi dia beban gitu, bukan sebuah kesempatan ya, maksudnya. Betul. Karena kalau Pak Is sendiri mungkin anggap ini kesempatan saya, kalau enggak mau kapan lagi kan gitu kan. Iya. Oke. Tapi saya sih nggak menyalahkan ya, karena orang ya, tua benar, saya benar. sendiri Karena gitu, orang tua kita dulu juga begitu semua. Iya. Nah, nanti saya punya visi lah ya, visi untuk secara family. Hidup kita itu kan banyak aspek. Setiap aspek itu kita harus punya visi misi. Family, kita harus punya visi misi. Pendidikan anak harus punya visi misi. Kan gitu. Bisnis harus punya visi misi. Bayangkan kalau anak kita pacaran dan pasangannya itu nggak ada visi misi, mau nggak kita biarkan dia pacaran? Kan nggak mau. Ya, benar. Kita kalau Erlin misalnya dideketin sama cowok, terus yang lihat apa adanya ya, jalani apa adanya gitu kan. Rencana kalian apa? Nanti lihatlah, C katanya, susu lihatlah nanti katanya. Nah, sekarang itu seperti saya dulu ya berarti ya. Nah, ingat itu. Dulu saya. Bayangkan ya, kalau Erlin adalah pacar kita. Papanya Erlin berarti Chandra hari ini. Bakal marah besar gitu loh kalau pacarnya enggak pakai rencana gitu loh. Pokoknya nanti lihatlah air mengalir. Waduh, ini anak saya, anak kesayangan saya. Enggak boleh kamu pacaran dengan air mengalir gitu kan. Nah, bayangkan tapi bagaimanapun ternyata orang menjalani siklus hidupnya itu udah kayak air mengalir kayak gitu. Gitu loh. Jadi maksud saya betul, planning kita boleh kita buat, tapi nanti Tuhan berkata lain. Nah itu cerita lain sih. Tapi maksud saya secara default artinya tanpa ada unsur X, rencanamu apa gitu loh. Maksud saya gitu. Terlepas dari apapun hasilnya, ya kita harus ada planningnya gitu kan. Betul, planningnya apa. Kalau bahasa orang Muslim ya, namanya ikhtiar. Kamu harus ada ikhtiar, katanya niat kamu apa. Kalau nanti ternyata Tuhan berkehendak lain, ya lain lagi ceritanya. Tapi harus ada ikhtiar katanya gitu. Nah, jadi apa rencana kita sebenarnya? Ikhtiar kita apa gitu loh. Nah, sementara kita keuntungan kita adalah hidup di zaman ini. Kita punya kesempatan untuk survei, Chan. Kita punya kesempatan untuk survei. Kalau dulu waktu saya masih muda, waktu single, saya survei orang-orang married. Orang-orang married bilang apa? Waktu itu orang-orang dekat ya yang sudah married duluan, dia bilang, "Allah, kalian itu baru married sih, jadi saling mengasihinya habis-habisan. Nantilah kalau udah 5 tahun lah, udah bosan," katanya gitu kan. Ya, tapi jujur nih, Pak, ini cerita saya juga ya. Jadi gini, teman aku mau kasih teman-teman tahu ya. Kadang pengaruh omongan orang lain itu juga lumayan berdampak, berefek gitu ya. Jadi sebelum saya married, banyak banget teman yang sudah married, teman yang sudah married yang mengatakan ke saya, cara mereka menyampaikan kesan married itu seperti sebuah bencana. Kayak sesuatu yang tidak mengenakkan sebenarnya. Iya, tapi sesuatu harus dilakukan. Sesuatu yang seperti seakan-akan penderitaan. Iya, benar. Jadi aku dengernya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi beruntungnya saya punya mindset yang dalam artian tidak langsung terima sebuah pendapat gitu ya. Saya kalkulasi ulang, saya kaji ulang semua. Pokoknya intinya omongan seperti omongan mereka itu mereka tidak bermaksud untuk jahat, saya tahu gitu. Cuma mereka menjalaninya itu terus mereka kasih tahu gitu. Pernikahan itu seperti ini, nanti kalau kamu udah married nanti kamu baru tahu lah Chan gini kan gitu kan. Jadi saya karena orangnya pun juga sangat suka menghandle objection lah istilahnya ya. Jadi saya suka objection mereka dengan kata gini, pernikahan kan itu kan sebuah status doang gitu. Kalau kamu merasa pacaran PDKT itu enak, anggap aja ini adalah PDKT selamanya gitu. Bukankah itu akan sangat bagus? Kenapa begitu dari PDKT ke pacaran ke married atau harus berubah gitu? Iya. Toh ini adalah dua yang jadi satu gitu kan. Ya udah kamu anggap aja ini sebuah PDKT yang selamanya gitu. Maka kamu akan enjoy dengan hidup kamu selamanya kan gitu. Nah, itu jadi, akarnya ada di keyakinan ya, Chan. Ya, ada di belief system. Ya, dan jujur untungnya aku married di
di 2 tahun belakangan. Kalau misalnya saya married di 6-7 tahun belakangan, mungkin saya bisa membayangkan kehidupan rumah tangga saya seperti apa. Dengan belief yang dulu ya. Yang nanti beginilah, nanti begitulah, nanti seperti teman-teman, aku jujur ya, aku sempat mengalami satu momen di mana saya nggak berani married, saya nggak pengen married. Karena omongan-omongan itu sempat terngiang-ngiang seperti apa ya, seperti mengerikan banget sebuah pernikahan gitu. Sebesar itu dampaknya ya. Padahal orang cuma ngomong pengalaman dia loh ya. Ya, dan dia juga mungkin habis ngomong, mungkin udah lupa juga sih dia ngomong apa gitu. Jadi itu yang agak bahaya. Kita nggak bermaksud, saya tahu teman-teman saya tidak mungkin bermaksud untuk istilahnya menghancurkan pernikahan orang atau apa. Tapi saya pengen kasih tahu teman-teman, inilah efek belief-nya mereka juga gitu. Dan bayangin kalau teman-teman sekarang juga belief seperti itu gitu. Maka betul. Bayangkan Chan, kalau orang yang ngomong ke kamu itu, setelah itu kalian nggak ketemuan lagi. Orang itu ketemu saya misalnya. Ternyata setelah ketemu saya, dia belief system-nya udah berubah. Kamu belum berubah. Ya, dan saya, ya benar-benar. Dampak yang kita ciptakan permanen, sementara kitanya udah berubah. Ya. Tapi kita udah hancurin orang gitu. Dan dia lupa gitu kan. Iya. Dulu saya pernah ngomong gini. Jadi karena si Natali juga di sini kan baru married juga, ada teman-teman yang mungkin nanti mau married juga, ada yang mungkin nanti masuk ke tahap seperti saya lagi enjoy untuk menjadi seorang ayah gitu kan. Karena contoh lah, ini saya punya anak baru 5 hari, omongan teman-teman itu seperti sangat menyusahkannya punya anak gitu. Harus malam-malam, tengah malam bangun lah, ganti popok lah, ya pokoknya lu nggak bisa tidur. Saya menganggap itu adalah bagian dari perjalanan yang harus saya enjoy-kan gitu. Saya menikmati setiap momen itu. Tapi omongan teman-teman seperti mengerikan, pokoknya lu nggak punya waktu, punya lu gini, begitu, pokoknya kacau, pokoknya seperti seakan-akan saya, kalau misalnya saya belief yang dulu, saya mungkin merasa, aduh anak saya harusnya cepat-cepat dewasa ya, gitu. Betul. Pengen menghindari penderitaan itu gitu. Betul. Tapi karena saya sudah mulai menyadari hidup saya bahwasanya saya belum tentu punya kesempatan untuk melihat mereka lagi kecil-kecilnya gitu kan. Nanti kalau udah seperti contoh ya teman-teman, nanti kalau kita udah dewasa, kita udah tua nih ya 50 60 tahun, anak kita udah 20-an, mungkin kamu pengen punya waktu sekedar 1 jam ngobrol dengan mereka belum tentu dapat. Iya, betul. Belum tentu dapat loh teman-teman. Bayangin ya, itu anak kita sendiri belum tentu dapat 1 jam saja gitu 1 hari untuk sekedar ngobrol gitu. Karena mungkin pengaruh efek dulu tidak dekat ya kan, ataupun istilahnya ya ketemu ya sekedar gitu doang gitu. Jadi ini sangat berefek untuk bukan untuk kita aja, tapi untuk generasi berikutnya. Saya pakai contoh ya Chan, sesuatu yang agak menyedihkan gitu kan. Tapi ya contoh baik lah, ambil positifnya lah. Okay. Ada pasangan yang akhirnya salah satunya berpulang terlebih dahulu. Tapi pasangan yang berpulang ini kan dulu dia suami lah, anggap saja dalam cerita ini, kan kita sering dengar suaminya suka mendengkur kalau tidur itu ngorok gitu. Oh, oke. Terus dia udah nggak ada, istrinya bilang, aku rindu suara ngorokmu gitu kan. Nah itu kalau udah kehilangan kita bilang kita rindu. Waktu dia ada kita bilang apa? Kamu bikin saya nggak bisa tidur gitu loh. Lu ngorok enak, gua nggak bisa tidur gitu kan. Kayak penderitaan banget hidup sama dia. Tapi sekarang dia udah nggak ada, kita bilang kita rindu sama ngoroknya gitu. Iya, benar. Nah, kenapa kita nggak jalani jaga anak yang katanya 2 jam sekali bangun gitu kan? Itu adalah sesuatu yang nggak bisa ulang. Dia nggak meninggalkan kita. Dia dewasa saja, itu momen udah nggak bisa balik. Iya kan? Lagian kalau kita menyia-nyiakan waktu itu, kalau kita bisnis kita bangkrut, Chan, kita bisa ulang. Benar. Betul nggak? Kita mau bangkrut 10 kali pun kita masih bisa ulang. Bila perlu suksesnya umur 60 pun nggak apa-apa. Yang penting kan bisa ulang. Tapi ketika anak sudah menjadi dewasa, nggak bisa kita suruh balik jadi bayi, nggak mungkin. Betul kan? Sehingga ya kalau sudah nggak mungkin. Pak Hansin, bentar ya. Pak Hansin di belum mute ya?
Oke. Oke. Nah, jadi sampai di mana ya? Yang diulang, cari uang itu bisa diulang. Iya, cari uang, bisnis, bangkrut itu semua bisa diulang. Apalagi cuma prospek, nggak closing masih bisa prospek yang lain. cuman, Benar. cuman kalau anak sudah hilang momen gitu kan, dia udah jadi 5 tahun, dia udah jadi 10 tahun, dia udah jadi 18 tahun. Anak saya si Ken, SMA 1 sekarang, suaranya udah berat, udah jadi apa, udah puber kan, suaranya udah lebih berat dari suara saya. Saya pengen dengar suara dia yang masih kecil udah nggak bisa. Dia tentu makin bagus ya, tahapan hidupnya udah makin dewasa gitu. Tapi kita kan merindu momen itu, nggak bisa balik. Makanya waktu lihat Chandra punya anak lagi kan saya jadinya pengen gitu ya, pengen balik ke sana. Jadi saya masih punya kesempatan, yaitu nanti kalau anak saya punya anak, kan gitu. Cucu. Nah jadi cucu kan, nah berarti kan kita punya kesempatan lakukan survei hari ini supaya kita nggak punya penyesalan. Siklus kita yang kita jalani ini jangan sampai kita penuh penyesalan. Penyesalan bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada orang-orang di sekitar kita. Kalau tahu gitu kan, gua nggak ngomong gitu sama dia. Lihatlah hari ini dia terpengaruhnya sampai segitunya, kan gitu. Ya, benar. Dan orang yang kita kasih pengaruh itu adalah anak kita sendiri. Bayangkan, sedih nggak? Kalau teman kan kita udah pengaruh jahat ya. Dia udah jahat, udah nakal kan. Oke lah, tapi mudah-mudahan dia dapat guru yang baik, nanti dia berubah lah. Saya kan cuma teman sama dia. Tapi kalau anak itu gimana? Ya. Kita mau perbaiki dia agak susah karena dia bilang, kan dulu papa yang ngajar kayak gitu. Kan dulu papa yang bilang kayak gitu. Ya udah, papa sekarang udah tua, papa sendiri harus mandiri. Oh, bayangkan ya. Bayangkan. Jadi kita silap-silap kalau diterapkan ke kita belum tentu kita mau gitu. Ya, itulah kenapa saya selalu ngomong ke teman-teman saya itu anak perantauan, punya abang adik 5 gitu kan. Karena banyak teman-teman, banyak orang yang menganggap jaga anak itu bukan jaga anak, jaga orang tua itu beban. Dia merasa karena dia orang tua makanya saya jaga gitu. Kalau dia bukan orang tua berarti kan nggak dijaga kan gitu kan. Betul. Menyedihkan ya apa-apanya. Jadi sebenarnya jadi beban gitu. Saya bilang menjaga orang tua itu kesempatan juga loh, bukan beban. Karena orang tua juga nggak akan bisa selamanya dengan kita begitu lama karena faktor usia gitu. Jadi ketika kita menjaga orang tua kita anggap kesempatan, maka kita bukan sekedar kasih makan gitu, ya kan? Betul. Karena kalau jaga, saya bisa melihat orang yang jaga orang tua beban sama kesempatan itu bisa dilihat. Kalau mereka menganggap ini adalah beban, mereka paling kasih makan. Betul. Selesai gitu kan. Kalau ini adalah kesempatan, kita pasti ngobrol ya kan, duduk, kasih tahu hal apa. Seperti saya hari ini ya, karena orang tua belum datang ke Medan ya, mau nggak mau saya video call ya kan untuk mereka. Karena kita juga pengen mereka terus senang ya punya cucu. Maksudnya punya cucu udah banyak, tapi yang mungil-mungil kecil itu kan baru dapat hari ini lagi gitu kan. Kalau dulu kan udah sempat dewasa gitu. Jadi momen-momen itu balik lagi untuk mereka gitu. Sayangnya ini ada pandemi ya, tapi kan itu maksimalnya pakai video call. Kita lakukan apapun dengan senang hati karena kita juga senang kan. Chandra waktu lakukan itu kan senang juga gitu, bukan beban. Ya kan? Karena tidak harus lakukan, tapi Chandra lakukan juga. Berarti kan memang ada feel ya, ada satu keinginan. Anggap saja memang itu adalah satu kesenangan Chandra sendiri lakukan itu gitu. Ya, benar. Ya kan? Bayangkanlah kita menjalani bisnis sebenarnya sama, Cang. Sebenarnya sama. Ada yang menjalaninya dengan semangat dan senang, bukan beban. Waktu mengalami penolakan segala macam sama juga. Menganggap itu sesuatu yang soalnya Chandra menunjukkan satu teladan yang bagus dalam arti apa, teman-teman? Dalam arti Chandra ini ngomongin soal kehidupan aja dia handling objection. Dia bukan hanya penjualan saja handling objection. Ya. Jadi kita harus karena saya pribadi tidak. Oke, bentar Pak Is, sorry saya potong. Tapi maksud saya contoh teman-teman yang hari itu ngomongin tentang pernikahan, tentang jaga anak. Saya pengen objection mereka karena saya merasakan kalau ini diteruskan itu akan sangat berefek tidak baik untuk generasi mereka gitu. Jadi mau nggak mau saya harus objection meskipun saya tahu mungkin kamu akan membenci atau nggak suka dengan objection saya gitu kan. Betul. Nah jadi tadi saya mau bilang apa ya? Saya mau bilang bahwa
handing objection itu kan kalau kita terapin di semua area sebenarnya bisa. Makanya saya bilang asuransi itu hanya satu platform di mana kita ketemu bersama ya. Jadi keluarga di sini kita belajar pakai contoh di asuransi, tapi kita terapin ke semua. Sebenarnya sama. Kayak tadi lakukan dengan bukan beban, bukan kewajiban, tapi sesuatu yang walaupun challenging tapi menyenangkan gitu. Karena apa yang kita lakukan itu berdampak pada hidup orang, kan itu sama. Terus jangankan hanya nasabah kita handle objection, hidup kita pun harus kita handle objection. Kalau enggak ya kita menyerah pada nasib katanya, ya kan? Nah akhirnya kita jadinya nggak apa-apa lah. Kayak kita nawarin orang asuransi, dia bilang dulu aja papa saya nggak pakai asuransi, aman-aman aja hidup. Kayak gitu hidup kok kita. Hidup kok. Nah sama kayak kita, kalau kita nggak berubah mindset, kita mungkin akan teruskan apa yang diajarkan orang tua kita. Jadi kita pun sebenarnya mengulangi siklus mereka aja. Dan yang paling menyedihkan, Chan, untuk Ria, kan yang paling menyedihkan itu, untuk menyenangkan hati orang tua kita tadi, Chan, yang Chandra lakukan, harus diiming-imingi pakai pahala. Sedih nggak, Chan? Pahala? Maksudnya gimana, Pak? Gini, kalau kamu sayang orang tua, ya kan, kamu kasih makan, kamu akan dapat pahala. Kalau nggak lakukan juga kan harus pakai hukuman, Chan. Durhaka gitu. Durhaka, nanti kamu cari makan susah. Harus pakai kayak gitu sampai supaya kamu benar-benar berbakti. Saking pengen bikin kamu berbakti harus pakai ancaman, pakai reward ya. Pakai karma. Ini seperti karma gitu. Masa harus pakai bonanza baru prospek gitu loh. Sama ya, kayak gitu. Masa menyenangkan hati orang tua harus pakai bonanza. Masa memberi makan kepada anak kita dua jam sekali kasih susu itu harus pakai bonanza. Nanti anak kita mengabdi sama kita, baru kita mau lakukan. Kan enggak kan? Kan enggak sebenarnya. Tapi unfortunately ya orang hidup kayak gitu, Chan. Jadi pertanyaan terbesar saat ini, apakah kita mau mengulangi siklus seperti itu? Apakah itu yang benar-benar kita mau? Jangan-jangan sebenarnya kita sedang menjalani sebuah siklus yang sebenarnya kita nggak mau. Terputus-putus, Mas. Sesi ini mungkin kita bercermin. Oke, sekarang? Halo? Belum. Maaf teman-teman, tadi terputus ya. Halo, 1, 2. Sekarang jelas? Oke, lumayan. Oke. Jadi maksud saya habis sesi ini kita mungkin nanti waktu bercermin kita lihat orang yang dalam cermin itu diri kita sendiri. Coba kita review deh. Apakah orang itu yang dalam cermin itu sedang menjalani sebuah siklus yang dia inginkan atau sebenarnya dia sedang terjebak? Kalau menyadari bahwa dia terjebak, apa yang dia mau lakukan? Coba gambarlah siklus yang lebih indah gitu. Saya nggak tahu yang sempurna, karena saya juga nggak, yang bagi saya sempurna belum tentu bagi orang. Karena menurut saya anak saya paling cakep sedunia kan. Chandra pasti menganggap Erlin juga paling cakep sedunia, pastilah. Jadi memang betul yang mendekati sempurna kayak apa setiap orang punya versinya. Tapi at least kita jujur pada diri sendiri. Apa benar yang sedang kita jalani itu yang kita harapkan. Nah kalau nggak yakin kita bikin survei. Jadi Chan hari ini kan Chandra mewakili orang yang baru jadi ayah. Ya benar. Kalau orang yang single kan kita sama-sama pernah. Kita sudah terwakili juga. Tapi yang mewakili jadi grandma kan kita belum, Chan. Belum. Nah, bagaimana kalau kita spotlight satu orang yang ada dalam Zoom ini yang sudah jadi grandpa atau grandma? Siapa? Coba kita lihat. Oke, ada beberapa, ada 3 ya. Nah, tapi kita minta yang paling senior dong kan gitu supaya lebih terwakilkan ya. Bu Tio ya berarti ya. Bu Tio ya. Oke. Halo Bu Tio. Halo Bu Tio. Suaranya belum dibuka. Oke, udah. Oke, gimana Pak Is? Bu Tio rapi kali hari ini. Beda sama hari biasanya ya. Ya, masa beda? Beda. Teman-teman, ini adalah sosok seorang grandma ya. Dari berapa cucu, Bu Tio? Sekarang, Mas. Ya. 3 loh.
Tiga ya, 3 cucu ya. Waktu pertama kali dapat cucu, rasanya gimana? Pertama kali dapat cucu ya amat senang sekali. Senang ya? Hmm. Cuman senang kah? Atau merasa ada kewajiban lagi atau apa? Ada, maksudnya di dalam pikiran, ini cucu saya ini, pasti saya mau jaga sampai dia jadi orang yang berguna, gitu ya. Berarti Contohnya, sama hatinya kayak waktu punya anak ya? nah gitu. Oke. Kadarnya nggak berkurang ya? Kayak waktu kita punya anak, kita pengen anak kita sukses. Waktu lihat cucu, lebih pengen atau sama pengennya atau berkurang sedikit karena sudah cucu kan? Sebenarnya lebih pengen. Lebih pengen lagi ya? Waktu dapat anak, mungkin aja kita masih muda ya, belum terpikir sampai jauh-jauh. Jadi dapat cucu ini kan kita udah berjalan, usianya udah bertambah-tambah. Jadi kita ini di dalam pikiran kita maunya cucu ini kita bisa membuat dia jadi seorang yang berguna atau bermanfaat untuk Nusa dan bangsa. Kayak itu yang orang pasang iklan di koran, ucapan selamat kan. Selamat sudah tamat ya dari kuliahnya, sudah menjadi dokter kan. Semoga ilmunya bisa diabdikan kepada nusa dan bangsa gitu ya. Nah, berarti ini Bu Tio kan kita termasuk, berarti Bu Tio termasuk yang istilahnya lebih senang ya punya cucu gitu kan? Iya. Ya. Pak Is terputus berarti. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya, ada beberapa contoh grandma, grandpa yang lebih senang punya cucu, yang pengen mereka itu malah jauh lebih pengen mereka itu sukses dibanding kita pas punya anak. Kita soalnya kan masih belum begitu mengerti gitu kan. Kalau sekarang dengan pengalaman yang begitu banyak, Bu Tio malah jadi pengen gitu. Oke, jadi ini tadi Pak Is, karena Pak Is yang harus tanya, karena Pak Is putus lagi ya. Jadi teman-teman di sini juga boleh tanya, ngobrol ya tentang, karena ini akan berhubungan dengan asuransi kita juga nanti di akhir acara gitu. Jadi cuma supaya teman-teman tahu ternyata banyak efek loh gitu yang bisa terjadi gitu. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu dari kita bayi ya kan sampai jadi kakek nenek gitu kan, perjalanan itu sangat erat gitu hubungannya dengan asuransi gitu. Oke. Bu Tio ada pengen disampaikan gitu? Enggak sih. Mau tanya apa? Karena yang tanya itu, yang buat pertanyaan itu yang Pak Is gitu. Karena Pak Is terputus, nanti kita akan sambung lagi. Bu Tio, mau tanya bisa? Boleh, oke. Pak Heri ya? Pak Heri, ya gimana? Ya. Dengan saya bisa dalam beberapa kesempatan ya, saya bisa tahu bahwasanya Bu Tio itu tipikal orang yang sangat menjaga keluarga. Dia perhatiin keluarga itu sampai ke anak cucu. Jadi bukan ke anak aja. Bayangkan kemarin kita tahun lalu ya itu ya, Bu Tio ya. Kita masih utak-atik, aduh bagaimana ya polis keluarga dia, suami, anak, cucu. Jadi dia beli polis itu bukan beli polis sendiri aja tuh, sampai mikirin bagaimana cucu, bukan bagaimana anak loh. Nah, waktu anak mau beli rumah juga dipikirin, bantuin, pokoknya semua dibantuin. Jadi ini memang sebuah sosok orang yang sangat sayang keluarga. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, iya, dia prioritas keluarga, bagaimana supaya keluarga bisa dapat yang terbaik, dan dia mikirnya bukan hanya sampai satu generasi anak dia, tapi sampai ke cucu. Bahkan kalau ada kesempatan sampai ke cucu juga dipikirin itu. Disediain semuanya loh. Saya sampai bilang, aduh, ini orang tua yang luar biasa sekali ya. Anaknya mau beli rumah udah dipikirin. Wah, harus bagaimana, bantuin cari sampai dapat di samping rumah supaya bisa jaga segala macam, itu luar biasa sekali ya. Setiap orang punya kesempatan yang berbeda, ketemu dengan jodoh yang berbeda ya. Saya yakin itu semuanya tetap bagus. Hanya bagaimana dengan kondisi Elvira,
ketika Bu Tio itu sangat involved, sangat terlibat di dalam kehidupan dia. Misalnya salah satu adalah ikut membantu jaga anak dia. Itu bagaimana dengan maksud saya ingin tahu dari sisi Elvira itu dia merasa bagaimana, Bu Tio pernah perhatiin nggak? Ngobrol. Oh. Makanya agak nyesal juga ya, kita nggak ada waktu yang banyak untuk ngobrol sama anak. Tapi kalau memang dia nggak ada waktu atau dia mau keluar, saya tetap bersedia untuk menjaga anaknya, menemani anaknya supaya dia bisa melakukan kegiatan dia, supaya dia bisa happy. Jadi saya membantu melihat cucu itu juga karena mau menyenangkan hati anak-anak kita, karena kita juga sayang anak kan, supaya dia bisa ikut. Contohnya dia mau ada acara pesta, bukan sekarang ya, sebelum pandemi, dia mau ada acara pesta atau apa, mah bisa lihat dulu anak. Saya tetap bisa, biarpun saya nggak sibuk setengah mati, saya tetap bilang oke lah. Gitu. Jadi supaya anak itu bisa tercapai apa yang dia mau. Itulah jadi mama kan, orang tua gitu. Karena berarti secara tidak langsung Elvira itu dengan adanya Bu Tio itu sangat-sangat terbantu ya. Iya juga sih. Makanya gimana pun saya tetap usahakan dia bisa dekat dengan saya supaya bisa membantu lah gitu. Makanya dapat rumah sebelah, ya syukur Tuhan kasih jodohnya rumahnya di sebelah kita. Jadi lebih gampang ya Pak ya. Oke, thank you. Pak Is sudah masuk ya. Lagi. Luar biasa. Nah, berarti teman-teman di sini yang dengar mungkin jadi pengen mertua seperti ini, ya kan? Jadi apa gitu. Nanti coba teman-teman bayangkan lagi di posisi Bu Tio kan gitu kan. Kalau saya udah jadi nenek, apakah saya punya pikiran seperti itu? Apakah saya mau melakukan itu? Karena ada beberapa orang nenek, kakek nenek yang belum tentu mau kan gitu kan. Ada yang udah ultimatum duluan ya, kalau jaga cucu no ya gitu kan. Padahal darah daging keturunan kita loh gitu, ya kan. Nah, jadi teman-teman di sini itulah kenapa saya bilang penting hari ini untuk kita ngobrol, karena supaya ini kan akan berefek sangat panjang ya. Kalau kita memang pengen punya generasi ke generasi lagi gitu. Haruslah, ini nenek yang kedua ya, Ibu Suliani haruslah. Nah, karena Ibu Suliani juga salah satu nenek yang luar biasa ya. Kalau jaga cucu dia bukan cuma jaga satu, bisa jaga 4, 5, 6 semua dia jaga. Kalau pengen jaga, dan bagusnya adalah ya karena bisnis kita juga menawarkan peluang itu ya, untuk kita punya waktu, memungkinkan kita punya waktu. Oke, makan durian ya. Oke, thank you Pak Eri. Yang Pak Eri pengen tanya lagi atau apa? Karena Pak Is udah siap, udah ready Pak Is. Sinyal Pak. Saya masuk. Suara putus robot-robot gitu. Enggak pakai robot ya. Putus-putus. Jaringannya kurang bagus. Coba kita lihat nenek-nenek mana lagi ya. Bu Suliani itu luar biasa juga ya. Jadi jaga cucu itu sampai sepenuh hati, itu sepenuh jiwa. Itu lebih hebat ya. Ibu Suliani lebih hebat, double kembar itu. Double kembar. Ya, satu kembar, ya double kembar. Saya rasa itu double kembar atau single kembar itu, satu kembar itu sebenarnya sama aja ya. Hatinya itu yang luar biasa. Kalau bagi saya, memang mau cari sosok seperti Bu Tio, Bu Suliani itu, apalagi nanti zaman-zaman berikutnya itu tidak gampang. Benar. Itu butuh orang yang memang satu, dia juga
pertama harus punya hati dulu lah ya. Punya hati, dia punya satu prinsip, dia mau jaga keluarga sebaik mungkin ya. Cek 1 2 3. Kok suaranya gini? Karena ada satu handphone lagi di samping Pak Is. Oke, saya tutup punya saya pakai punya istri saya, bisa? Oke, udah bisa. Oke, thank you Pak Heri. Pak Is, ada yang mau ditanyakan lagi untuk Bu Tio? Bu Tio, kira-kira pesan Bu Tio ya untuk kita generasi-generasi yang belum mencapai titiknya Bu Tio saat ini, apa nasihat Bu Tio untuk kita, Bu Tio? Maksudnya nasihat untuk apa? Ya, maksudnya saya sebenarnya pengen tanya Bu Tio supaya saya gambar lagi. Bu Tio sedang menciplus lagi untuk kita. Putus-putus lagi. Nggak dengar. Powerful, Chan. Belum, Pak Is masih terputus-putus, Pak Is. Iya, nggak dengar. Ya aja, poin saya ada. Oh, di WA ya? Iya. Oke. Oke, ini Pak Is ada kasih saya apa yang mau disampaikan. Bu Tio, nggak apa-apa, thank you Bu Tio yang sudah mau sharing-sharing. Tadi yang ditanya Pak Is, dari pesan apapun lah, dari segi karir mungkin, dari segi seorang ibu, dari seorang nenek gitu. Tapi saya pengen tanya yang sedikit menggelitik saya yang tentang tadi, Bu Tio. Kenapa Bu Tio pernah tadi ada bilang sedikit menyesal gitu. Apakah memang dulu tidak cukup waktu untuk Elvira? Ya memang dulu hanya sibuk cari uang, prospek. Jadi anak itu kurang dekat, maksudnya kurang ada waktu untuk komunikasi. Tuntutan ekonomi juga gitu ya istilahnya. Ya. Oke. Bukan karena nggak pengen jaga. Memang kalau Bu Tio kan saya tahu untuk keluarga itu prioritasnya number one lah ya kan. Cuma mungkin dulu ya masih jiwanya masih muda gitu kan, pengen cari uang sebanyak-banyaknya ya. Itulah kenapa sekarang punya kehidupan yang bagus gitu. Oke, thank you Bu Tio ya, thank you. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman, Pak Is koneksinya kurang begitu bagus, jadi di sini pengen kasih poin-poin penutup ya dari Pak Is ya. Jadi Pak Is mengatakan bahwasanya asuransi itu sebenarnya bisa membantu kita dari sisi finansial untuk generasi berikutnya. Ya kan? Saya juga selalu bilang dari dulu sebenarnya asuransi itu bisa menjadi kunci kita gitu, menciptakan generasi yang datang bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi datang untuk menikmati hidup gitu. Bayangin kalau teman-teman dari kakek nenek buyut kita meneruskan tradisi asuransi UP Jiwa ini. Ya maaf cakap, kita udah nggak ada, anak kita. Saya berseloro dengan teman saya, teman-teman. Ini sebuah seloro ya sama teman-teman. Saya bilang saya mau cariin suami untuk si Erlin gitu kan, anak saya masih kecil, tapi saya bilang ke teman-teman saya mau cari teman yang mereka menyediain UP Jiwa yang banyak gitu, karena saya sendiri punya UP Jiwa dan istri lumayan banyak gitu. Jadi kalau mau sama anak saya, lu juga harus punya UP Jiwa yang banyak gitu. Jadi supaya nanti kelak saya nggak ada, kita nggak ada, semua nggak ada, anak-anak kita ya udah pasti tinggal menikmati hidup mereka gitu kan. Jadi ini akan diteruskan, saya bilang itu seloro gitu. Tapi inilah konsepnya gitu. Jadi teman-teman, cara saya melihat asuransi sejauh itu ya. Jadi saya tidak mau lagi menciptakan generasi yang nanti nggak ada waktu ya kan. Bayangin kalau anak kita sekarang bebas finansial gitu kan, otomatis dia akan punya lebih waktu banyak untuk kita nanti di hari tua kita. Ya kan, mereka nggak perlu pusing mikirin uang, nggak perlu. Jadi otomatis waktu mereka akan lebih banyak untuk kita, karena ikatan yang kita ciptakan waktu mereka kecil udah kuat gitu. Salah satu contohnya saya bisa melihat di beberapa di keluarga Pak Is, keluarga Bu Tio, keluarga Bu Nurni, keluarga Pak Heri gitu. Ikatan mereka kuat banget ya.
keluarga mereka begitu kuat, itu pedoman saya gitu. Ini yang saya pengen kasih tahu ya, asuransi itu bisa gitu. Kedua yang pengen Pak Is kasih tahu adalah di hidup ini untuk siklus yang kita sadar bahwa kita sekarang kan nggak mau nih untuk hidup di siklus yang gini-gini aja ya, yang kita selama ini melihat ya seperti meneruskan sebuah kewajiban, beban dan seterusnya itu. Oke, jadi surveilah ke orang-orang yang sudah menjalani hidup yang memperbaiki diri mereka gitu. Jadi kita bisa mensurvei, bisa belajar ya dari kehidupan-kehidupan orang lain ya, sehingga membuat teman-teman punya solusi ataupun istilahnya kalau saya singkatin itu adalah teman-teman nggak usah lagi ulangin kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang oleh generasi kita yang dulu gitu. Oke. Yang nomor 3 yang pengen Pak Is sampaikan adalah generasi kita sama dengan jadi mulai dari generasi kita ya sekarang gitu ya. Jadi kita bisa punya istilahnya kesempatan untuk mendidik anak sedini mungkin gitu. Ya kan? Saya sekarang punya kesempatan untuk mendidik Erlin sedini mungkin ya kan. Sama di bisnis asuransi kita ya. Kita bisa mengedukasi, kita bisa kasih semua pola pikir kita, mindset kita ya kan. Karena dari semua orang-orang sukses di dunia ini, mereka selalu mengatakan bahwasanya yang paling membuat kita kunci ya keberhasilan seseorang itu adalah mindset ya. Karena dari mindset lah baru bisa melakukan sesuatu. Kamu memikirkan apa, hasilnya apa gitu ya kan. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah mindset kita. Dan kita punya banyak waktu jika sudah bisa finansial gitu. Oke, teman-teman. Kalau Pak Is yang ngomong kan lebih enak ya. Soalnya kalau saya tinggal ngomong itu agak belepotan. Soalnya Pak Is sinyalnya kurang bagus. Teman-teman sampai di sini ya. Nah, pertemuan kita, Bu Tio, thank you. Pak Heri, thank you. Tadi teman-teman di sini kalau pengen tanya, sebelum saya menutup ya pembicaraan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Yang baru mau nanti married, yang sudah married, yang mau Sebenarnya jadi kalau kita coba sambung ke Pak Heri sebentar. Oke, Pak Heri, boleh. Untuk topik yang hari ini sebenarnya kembali itu semua kepada kita, yaitu kita harus melakukan perencanaan sejak awal, sedini mungkin. Jadi kita jangan sampai tunggu sampai pada waktu itu kita baru mikir gitu. Jadi memang kita sudah harus mikir 5 tahun ke depan itu saya bagaimana kehidupan saya, 10 tahun ke depan itu saya bagaimana. Dengan kalau kita punya sebuah persiapan yang matang, baik juga dari segi mental, seperti kata Pak Chandra bilang ya, dari segi mental, dari segi kalau kita punya persiapan pasti dari segi mindset kita itu sudah memang ada satu persiapan ya. Kemudian juga persiapan dari segi kita sudah harus punya satu gambaran gitu. Jadi memang gambaran di depan itu kita sudah harus tahu sehingga seperti di sebuah buku Stephen Covey dia bilang begin with the end in mind. Jadi kita sudah harus ciptakan itu kita mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pada saat misalnya saya bagi yang belum married ya, saya itu mau sebuah keluarga yang bagaimana. Nah, seperti kalau Acan itu sudah mikir itu. Nanti kira-kira anak saya waktu sekolah di SMA itu bagaimana saya harus siapinnya. Kemudian saya sudah harus ada gambaran kondisi saya waktu anak saya sudah mau kuliah itu saya sudah ada persiapan seperti apa. Contoh ya, ini kan contoh. Apa yang saya harus persiapkan secara keuangan dan dari segi hal-hal lainnya, apa yang saya harus ajarkan, nilai-nilai apa yang saya harus ajarkan. Jadi kalau kita sudah punya persiapan seperti itu, kita punya perencanaan yang matang, bagaimanapun pada saat situasi itu datang, kita jauh lebih siap. Walaupun mungkin saja persiapan kita, perencanaan kita itu belum tentu terjadi seperti sesuai apa yang harapan ya. Kan gitu ya. Bisa saja yang terjadi itu berbeda seperti sekarang ini pandemi ya. Tidak ada orang yang punya planning bagaimana menghadapi kalau tiba-tiba pandemi datang ya. Tapi balik lagi adalah orang yang punya persiapan pasti lebih kuat, lebih tahan terhadap kondisi perubahan yang terjadi daripada yang tidak. Benar. Pandemi ini juga membuktikan ya. Pandemi kali ini juga membuktikan bahwasanya orang yang 5 tahun lalu punya perencanaan, sekarang mungkin
agak sulit, tapi tidak sesulit orang yang tidak punya Tidak perencanaan punya sama sekali. persiapan sama sekali ya. Jadi begitu tiba-tiba badai datang, bayangkan dia jalanin kehidupan itu dengan apa adanya, day by day dia hanya ikutin aja jalan, tidak punya persiapan, juga tidak punya persiapan untuk diri sendiri gitu ya, bagaimana dia mengisi diri. Tentunya itu pasti akan the wholeness ya, secara keseluruhan. Tidak hanya satu bidang aja, tidak hanya Ya, satu. berefek semua ya. Ya, efeknya berkaitan semua gitu. Jadi juga bagaimana membangun keluarga ini juga penting ya. Karena antara suami dan istri itu juga harus punya satu mindset yang jelas, yang sama, visi yang sama. Ini keluarga kita mau bawa kemana sampai di sana gitu. Jadi sebenarnya ini sebuah perencanaan yang sangat matang sekali. Nah, dari segi finansial itu otomatis ya. Karena Benar sekali. Dan finansial saya itu mau pasti kasih sedikit fakta, Pak Heri, bahwasanya pandemi tahun 2 tahun ini itu efek perceraian meningkat ya. Yep. Perceraian itu meningkat jauh lebih pesat. Yep. Jadi teman-teman harus menyadari itu, ya kan? Karena kenapa ya, mungkin ya faktor ekonomi ya, terutama ya kan, yang membuat orang-orang itu tidak tahan lagi, stres ya kan, main shortcut atau apa semua. Jadi teman-teman benar-benar ya, saya senangnya di M3 adalah kita bisa belajar ini, ya kan? Kita bukan hanya, karena kita juga pasti sering banget dengar orang yang punya uang yang banyak belum tentu bisa manage itu loh gitu, belum tentu punya kehidupan yang lebih bagus, belum tentu punya keluarga yang harmonis gitu. Ya, makanya ketika kita bicara kekayaan, sebenarnya kekayaan itu aspeknya sangat banyak ya. Salah satu memang finansial. Orang selalu lihat kekayaan kan hanya dari segi finansial ya, tapi kekayaan mental itu juga penting. Kekayaan pengetahuan itu juga penting. Kekayaan spiritual itu juga sangat penting. Banyak hal yang membuat kita itu menjadi seorang manusia. Jadi kalau kemarin waktu di MDRT kan ada satu istilah yang disebut berulang-ulang, kalau teman-teman ada perhatiin, yaitu bagaimana menjadi manusia seutuhnya. The whole person. Itu sebenarnya adalah topik yang saat sekarang ini banyak sekali orang lagi bicarakan. Bagaimana kita sebagai manusia itu menjadi manusia seutuhnya gitu. Manusia seutuhnya artinya bukan saya sudah utuh, lengkap, tidak cacat, bukan gitu loh. Tapi bagaimana kamu menjadi manusia dan kamu bisa berperan sebagai seorang manusia yang benar-benar kamu berdampak mengeluarkan segala apa yang kamu bisa lakukan tanpa batas gitu. Jadi kamu bisa berkarya tanpa batas, kamu bisa menjalani hidup itu dengan semaksimal mungkin seperti yang kamu impikan gitu. Jadi itu tidak gampang ya teman-teman. Nah itu semua harus mulai dari diri kita. Bersiap nggak kita? Oke, jadi teman-teman ya hari ini. Oke, thank you Pak Eri ya atas penutupnya ya. Jadi teman-teman sekali lagi. Mau tanya dong. Oke, Pak. Bu Natali. Natali mau tanya apa? Natali. Ini gini kok, misalnya kan kita kan dari tadi kan bahasnya perencanaan ke depan untuk generasi selanjutnya ya kan. Kalau kita ngomong kayak gitu, terus lawan bicara kita bilangnya, udah deh Nat, kamu ngomongnya terlalu jauh, dia bilang begitu. Udah, kamu lihat yang di depan mata aja, yang jauh-jauh nantilah, dia bilang gitu. Soalnya masalah di depan mata aja itu belum selesai. Ngapain lu selesain masalah yang belum terjadi gitu sih. Gimana handle-nya itu? Oke. Jadi ketika kita bahas konsep ini, tentunya orang pasti akan bilang, ya besok aja belum tentu lewat ya kan, mikirin sampai generasi ke generasi kan gitu kan. Saya selalu bilang ke mereka, hidup saya berubah ketika justru saya sedang memikirkan generasi berikutnya. Itu hidup saya mulai berubah ketika saya memikirkan generasi berikutnya. Karena dengan otomatis saya memikirkan efek itu, maka jujur secara otomatis saya jadi lebih kreatif tentunya. Saya jadi lebih mau simpan uang ya kan, lebih berusaha gitu. Karena saya udah mikirin jauh ke sana gitu. Tapi kalau kita masih hidup dengan keadaan besok doang, maka kita nggak akan pernah bisa istilahnya next level. Saya berani garansi orang yang punya mindset seperti itu tidak akan pernah bisa hidupnya lebih baik, jujur. Orang-orang sukses itu otak mereka itu pasti mikirin 5-20 tahun ke depan. Itu kunci pertama mereka.
jadi visioner gitu istilahnya, udah melihat itu. Tapi saya juga pengen kasih tahu ke teman-teman, ketika Anda ngobrol konsep ini, saya bisa kasih tahu itu tidak segampang kita prospek produk. Ya, kalau kita prospek produk, kita prospek yang sederhana, yang rumah sakit biaya mahal, billing gitu kan, itu akan jauh lebih gampang, jujur. Itu akan jauh lebih gampang untuk orang-orang yang mau mendengar gitu. Tapi ini konsep yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman adalah usahakan konsep ini hanya kita ngobrol ke orang-orang yang memang kemampuan finansial mereka itu di atas rata-rata. Jangan ngomongnya ke mahasiswa dong, jangan ngomong ke orang yang makan aja susah gitu, karena ini akan sangat sulit untuk mereka terima, benar nggak? Tapi kalau kita tetap mau ngotot untuk ngomong hal begini ke orang-orang yang kemampuan ekonominya pas-pasan, itu adalah ke teman-teman dekat dulu gitu. Saya ngomong gini bukan untuk bahas asuransi gitu, tapi saya ngomong gitu supaya kamu punya pola pikir yang berbeda gitu. Oke, jadi saya pengen jujur konsep ini saya juga nggak ngomong ke semua orang, karena saya tahu orang, contoh lah yang mahasiswa misalnya, kan nggak mungkin kan kita ngomong begini, sedangkan mindset dia aja kita nggak tahu sampai kemana kan gitu kan. Uang, jangankan uang yang simpan sampai generasi berikutnya, cari uang aja baru mau mulai gitu istilahnya. Jadi tentu kita ngomong konsep ini sebagus apapun untuk mahasiswa itu ya pasti nggak akan mungkin bisa gitu. Tapi pasti teman-teman di sini juga punya orang-orang atau teman-teman atau saudara yang pastinya punya kemampuan ekonomi yang bagus, benar nggak? Yang menjadi problem adalah kita yang sendiri yang tidak percaya diri sendiri gini. Mereka ada punya, mereka banyak nih, mereka begini nih ya, kita ngomong mana mereka mau dengar gitu kan. Nah, ini yang menjadi bahayanya gitu. Oke, Pak Tan ada boleh menggantungkan angan-angan di atas langit, tetapi kaki harus menginjak ke bumi. Oke, jadi pengen kasih tahu adalah ke teman-teman ya, konsep apapun kita harus lihat dulu lawan bicara kita seperti apa. Jujur, saya ketika bahas konsep seperti ini, orang-orang yang saya targetin itu adalah kelas-kelas bukan lagi menengah ya, bisa dibilang udah kelas atas gitu. Karena dengan begitu mereka akan lebih bisa menerima konsep ini gitu. Oke? Natali bisa dapat? Bisa Pak Chan, thank you. Oke, Pak Chan. Udah bapak-bapak. Bukan lagi. Oke. Ada lagi teman-teman yang pengen tanya perihal tentang asuransi juga boleh ya. Kalau nggak ada, kita udah mau tutup dan kita akan jumpa lagi di Sabtu berikutnya. Oke? Nah, di sini juga satu contoh ya, dengan Natali tanya, otomatis kita juga punya satu wawasan, pemahaman ya. Bahwasanya, oke, kita harus mulai hari ini saya ngomongin konsep ke semua orang ya, juga enggak ya. Tapi kita harus pilah-pilah ya, konsep seperti apa yang cocok untuk, seperti Pak Tan pernah ngomong ya, dia cari uang, ada orang lain cari uang yang 1 bulan 3 juta, tiba-tiba kita ngomong, lu mau nggak bisnis yang 1 bulan 300 juta? Kan terlalu jauh gitu kan, saking jauhnya dia anggap nonsense gitu ya kan. Kita udah tahu dia itu 3 juta, oke, kita ngomong yang 5 juta, 6 juta, 10 juta kan gitu. Baru nanti pelan-pelan naik gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang sudah memang 1 bulan mereka bisa 50 juta, kita ngomongin, lu mau nggak yang kalau mulai bisnis ini 10 juta? Ya pasti mereka nggak mau dengar sama sekali. Karena mereka udah mulai dari angka 50 juta. Ya kan? Nah, jadi ini yang dimaksud Nathan ya tadi ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, saya mau tutup. Thank you ya untuk teman-teman, untuk Pak Is yang jaringannya kurang bagus hari ini, untuk Bu Tio yang sudah sharing pengalaman, ya untuk Pak Heri juga, ya untuk Natali yang sudah tanya, untuk teman-teman nanti kita akan jumpa lagi di Sabtu berikutnya jam 2. Oke, thank you. Dadah. Thank you. Thank you.